Selamat siang waktu Selamat Indonesia, siang. waktu Indonesia Bangkok dan waktu Indonesia Barat. Mungkin dari negara lain, mungkin selamat pagi atau selamat sore, selamat malam ya. Hari ini terima kasih sekali ada peserta dari berbagai negara. Ada peserta dari Rusia, peserta dari Yaman, peserta dari Thailand, dan juga dari Indonesia. Juga di sini ada rekan-rekan kita dari pengajar BIPA. Selamat siang Pak Prayitno. Selamat siang Pak Hamam, apa kabar? Kabar baik, kabar baik Pak Prayitno. Baik, untuk dan mungkin Bapak Ibu yang lain, mohon maaf kalau tidak menyapa. Jadi hari ini kita akan mendengarkan satu kuliah umum atau kuliah khusus, ya, kuliah khusus dalam rangka ulang tahun yang ke-21 ABIPA. Dan kami dari ABIPA Thailand dan ABIPA Riau akan mempersembahkan satu kuliah khusus yang bertema sistem pendidikan di Indonesia dan sejarah bahasa dan sastra Indonesia. Baik, kemudian mungkin saya sapa untuk pembicara untuk hari ini. Hari ini kita ada dua pembicara, yaitu ada Pak Daniel Shah dari ABIPA Riau. Selamat siang, Pak Daniel Shah. Selamat siang, selamat siang. Mungkin ada yang selamat pagi, selamat malam. Ya, selamat siang semua. Saya Pak Daniel dari ABIPA Riau. Iya, baik. Dan baik Pak Daniel, dan juga ada Pak, saya coba cek, adakah Pak Islahuddin dari ABIPA Thailand? Apakah sudah masuk di Zoom, Pak Islahuddin? Ya, halo. Halo, siap Pak. Oke. Dan Pak Salahuddin dari ABIPA Thailand. Nanti silakan memperkenalkan diri dulu Pak Islahuddin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar baik, Bapak? Terdengar, ya, sangat jelas Pak Salahuddin. Sangat jelas. Sangat jelas ya, alhamdulillah. Nama saya Islahuddin, saya dari ABIPA Thailand. Itu saja atau bagaimana, Pak? Ya, dari Thailand. Oke, dan sekarang mengajar di universitas? Saya mengajar di Universitas Patani, Thailand, tepatnya di Patani. Sudah sekitar 4 menuju 5 tahun ini. Oh, udah lama. Ya, baik. Baik, untuk semua peserta, jadi untuk materi hari ini adalah nanti tentang sistem pendidikan di Indonesia yang akan disampaikan oleh Pak Islahuddin. Ya, waktu kira-kira presentasi sekitar mungkin 50 menit, biar nanti ada waktu ya untuk menjawab pertanyaan, barangkali pertanyaan. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang sejarah bahasa dan sastra Indonesia oleh Pak Daniel Shah. Baik, agar tidak membuang waktu terlalu lama, jadi saya persilakan untuk Pak Islahuddin untuk segera memulai. Waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Islahuddin. Oke, terima kasih Pak Hamam. Saya akan mengucap salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sawadikap, sabai dimai. Oke, perkenalkan saya Islahuddin. Saya dari ABIPA Thailand. Saat ini mengajar di Universitas Patani
Patani, Thailand. Alhamdulillah pada kesempatan ini, baik sore, malam, ataupun siang, yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya mungkin akan berbagi PowerPoint untuk lebih memudahkan penyampaian saya pada siang, pagi, ataupun malam, karena waktunya berbeda ya. Oke. Apakah sudah bisa dilihat poinnya? Tempat atau belum? Oke, sebelum saya menyampaikan materi sistem pendidikan di Indonesia, saya mungkin akan sedikit memperkenalkan Abdipa Thailand merupakan salah satu Abdipa yang di bawah kepemimpinan Pak Dr. Hamam. Kami ada pengurus, ada 4 orang, ada Pak Hamam, ada Pak Pujo, ada Bu Ceng ya, Acan Ceng. Kemudian selain itu juga ada beberapa anggota yang terdiri atas beberapa pengajar di beberapa universitas di Thailand. Jadi alhamdulillah baru kemarin Pak Hamam menyampaikan kita akan ada kartu anggota. Jadi insya Allah kita resmi ya menjadi bagian dari Abdipa di seluruh dunia. Oke, kalau dilihat dari cover depan ataupun gambar dari sistem pendidikan Indonesia, itu adalah salah satu foto tahun 2016 ya. Kita pengelolaan dari Abdipa ini kadang naik, kadang turun, ada yang masuk, ada yang keluar, tapi yang tetap ada itu yang di depan itu ya. Ada Pak Hamam, Pak Pujo, Acan Ceng, Acan yang lain. Kemudian yang bagian belakang itu ada beberapa yang sudah pindah ataupun sudah tidak jadi Abdipa Thailand. Mungkin sudah ada yang pindah ke Indonesia atau pindah ke negara lain. Oke, baiklah. Karena saya mendapatkan bagian yang pertama, yaitu sistem pendidikan di Indonesia, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Hamam dan para panitia, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Terima kasih juga kepada Pak Dhanil Syah Dhanil. Iya, panggil aja Pak Daniel, Pak Daniel aja. Pak Daniel ya, seperti orang Sunda, namanya Daniel. Saya tidak tahu apakah dari Sunda atau dari mana, tapi kecenderungan orang Sunda seperti itu. Kemudian pada para semua peserta, baik dari Indonesia, dari Thailand, dari Mesir, dari Yordania, dari Yaman, dari Rusia, sama dengan dari Kyrgyzstan ya. Ada banyak sekali peserta pada siang, sore, atau malam hari ini. Oke, langsung saja pada materi kita sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia ini dasarnya saya ambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu berkaitan dengan sistem pendidikan Indonesia. Pada bab dijelaskan yaitu tentang jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Jalur pendidikan di sini ada pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Sementara itu pada jenjang pendidikan ada pendidikan dasar, kemudian ada pendidikan menengah, kemudian ada pendidikan tinggi. Kemudian yang bagian yang ketiga yaitu jenis pendidikan. Jenis pendidikan di sini ada pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Jadi ada banyak ya, tapi secara umum dibagi menjadi 3 ya. Ada jalur, ada jenis, kemudian ada jenjang pendidikan. Oke, mungkin kita masuk yang pertama, yaitu jalur pendidikan. Di sini ada 3 tadi ya, ada jalur pendidikan formal, kemudian jalur pendidikan non formal, kemudian jalur pendidikan informal. Kita bahas yang pertama dulu berkaitan dengan pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, secara formal. Pendidikan ini terdapat 3 jenis. Yang pertama pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar di sini disebutkan ada sekolah dasar. Kemudian termasuk sekolah menengah pertama itu masuk ke pendidikan dasar juga, baru kemudian pendidikan menengah, ada SMA, ada SMK,
baru kemudian pendidikan tinggi. Kemudian pendidikan tinggi ini jenisnya ada banyak, nanti mungkin secara detail akan saya bahas satu persatu, kalau ini lebih kepada pengenalan dulu. Kemudian yang kedua adalah pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini diselenggarakan oleh banyak ya, lembaga-lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, PKBM ataupun pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Pendidikan non formal ini di Indonesia juga berkembang pesat ya, mendampingi pendidikan formal. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan informal. Pendidikan informal kalau menurut undang-undang di sini adalah pendidikan keluarga dan pendidikan yang ada di lingkungan. Artinya di sini sistemnya adalah bersifat mandiri. Para peserta dari berbagai negara yang kami hormati, kita masuk ke kedua yaitu jenjang pendidikan dasar. Jenjang pendidikan di sini ada yang pertama tadi memang di dalam di dalam yang pertama tadi jalur formal memang tidak disebutkan pendidikan prasekolah atau pendidikan pendidikan dasar. Di sini sebetulnya ada satu yaitu pendidikan anak usia dini atau PAUD. PAUD di sini kalau pendidikan formalnya ada namanya TK. TK itu singkatan dari Taman Kanak-kanak ataupun RA, Rodotul Atfal. Nah, kalau TK atau RA di Thailand biasanya disebut sebagai Anuban ya, kalau tidak salah, Anuban itu adalah pendidikan formal untuk TK ataupun RA. Kalau pendidikan non formalnya ada namanya KB atau kelompok bermain, kemudian ada TPA, tempat penitipan anak, kemudian yang informal ada keluarga ataupun lingkungan. Ya, di sini prapendidikan kalau yang di undang-undang dia tidak dimasukkan ke jenjang, tapi saya akan sebut untuk sebagai pengantar sebelum masuk ke pendidikan dasar. Kemudian yang kedua adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar di sini ada 9 tahun atau disebut juga sebagai wajib belajar. Jadi semua warga negara Indonesia wajib melakukan pendidikan dasar 9 tahun. Pendidikan dasar ini terbagi kepada dua, yaitu pendidikan dasar yang setara dengan sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah atau yang sederajat. Yang sederajat di sini biasanya ada namanya kejar paket A ya, kalau tidak salah. Kejar paket A di sini adalah untuk penyetaraan ijazah SD ataupun MI. Kemudian yang kedua ada sekolah menengah pertama ataupun SMP ataupun madrasah sanawiyah ataupun MTS atau yang sederajat. Biasanya ada juga namanya kejar paket B ya. Kejar paket B ini setara dengan SMP ataupun MTS. Selanjutnya jenjang pendidikan yang yang kedua adalah menengah. Jenjang pendidikan menengah ini jenjang pendidikan menengah ini 3 tahun. Menengah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada menengah yang umum. Menengah umum ini contohnya adalah sekolah menengah atas ataupun madrasah aliyah ataupun MA. Kemudian yang kedua kejuruan ini ada sekolah menengah kejuruan atau SMK atau madrasah aliyah keguruan ataupun MAK atau yang sederajat. Sekali lagi yang sederajat ini bisa paket C ya, paket C itu setara SMK, SMA ataupun MA ataupun MAK. Kemudian pendidikan yang ketiga adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di sini ada pendidikan diploma. Pendidikan diploma ini biasanya terbagi menjadi beberapa diploma ataupun ada diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Diploma 1 biasa disingkat dengan D1, diploma 2 biasanya disingkat dengan D2, diploma 3 D3, dan diploma 4 ataupun D4 yang setara dengan sarjana. Tapi dia lebih ke terapan. Kemudian selain diploma ada sarjana. Sarjana ini biasanya menghabiskan SKS ataupun kredit sekitar 144 SKS. Sarjana ini banyak, ada sarjana bidang sosial ataupun bidang eksak. Kemudian setelah sarjana bisa melanjutkan ke magister.
D4 atau sarjana bisa melanjutkan ke magister ataupun program pasca sarjana. Program magister ini banyak juga ya, tapi dia biasanya sekitar 2 tahun. Ada juga namanya spesialis. Spesialis ini lebih kepada spesifik ataupun keahlian, biasanya untuk jurusan-jurusan tertentu, misalnya kedokteran. Jadi dia sarjana kedokteran, kemudian dia mengambil spesialis ataupun biasanya selain kedokteran juga ada psikologi, psikolog, kemudian ada ekonomi itu namanya akuntan, hukum notaris. Kalau guru biasanya PPG ya, pendidikan profesi guru. Kemudian yang paling tinggi adalah doktor. Doktor ini biasanya jenjang di atas magister. Doktor dan magister ini adalah disebut juga sebagai program pasca sarjana. Kemudian perguruan tinggi dapat berbentuk akademi. Akademi biasanya dia rumpunnya terbatas ya. Akademi itu biasanya jenjangnya diploma. Biasanya contoh di Jogja itu ada akademi peternakan, akademi komunikasi dan yang lain. Kemudian ada politeknik. Politeknik ini politeknik tapi lebih banyak ya. Politeknik ini banyak juga di beberapa daerah di Indonesia seperti politeknik kesehatan, politeknik pendidikan dan yang lain. Kemudian ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi ini biasanya jenjangnya lebih ke sarjana. Biasanya banyak juga di Jogja ada sekolah tinggi ekonomi, sekolah tinggi pariwisata dan yang lain. Lebih lengkap lagi institut ini lebih banyak lagi. Institut ini ada beberapa contoh, beberapa juga sudah menjadi universitas. Contoh adalah Institut Agama Islam ataupun IAIN. Dahulu namanya adalah institut, sekarang beberapa sudah menjadi universitas. Di Jogja pun ada beberapa institut yang masih ada seperti Institut Akprin ataupun institut yang lain. Kemudian yang cukup terkenal, yang paling terkenal adalah universitas. Universitas ini banyak di Indonesia, apalagi zaman sekarang beberapa sekolah tinggi institut berubah menjadi universitas. Ya, itu adalah beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian saya akan lebih memudahkan para pembelajar BIPA untuk melihat jenjang pendidikan ya. Tadi saya sudah huraikan ada beberapa jenjang pendidikan. Sekarang saya coba untuk jelaskan terkait dengan bagian jenjang yang pertama ada kelompok bermain, biasanya usianya antara 4 tahun, kemudian kelompok A biasanya TK ya, TK kecil itu usianya sekitar 5 tahun, kemudian kelompok B ataupun TK besar biasanya usianya adalah 6 tahun. Kelompok bermain, kelompok AB ini biasanya kalau di Thailand disebut juga sebagai anuban. Ada anuban 1, anuban 2 seperti itu. Atau yang kelompok bermain pra-anuban. Kemudian setelah melewati taman kanak-kanak, masuk ke sekolah dasar. Sekolah dasar ini kelas 1 dia wajib umur 7 tahun ya. Kalau misalkan belum 7 tahun, biasanya sekolah negeri, beberapa sekolah negeri tidak menerima yang kurang dari 7 tahun. Sekolah dasar ini biasanya 6 tahun, dari kelas 1 umur 7 tahun, kelas 2 umur 8 tahun, 8 tahun, kelas 3 umur 9 tahun, kelas 4 umur 10 tahun, kelas 5 umur 11 tahun, kelas 6 umur 12 tahun. Sekolah dasar di Thailand disebut juga sebagai prathom. Prathom nang song samsi hok ya kalau nggak salah, 1 sampai 6 kalau di Thailand. Kemudian di atas sekolah dasar ada sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama tadi saya sebutkan tadi di awal ada yang setara itu Madrasah Sanawiyah di bawah Kementerian Agama ya. Sekolah menengah pertama ini untuk kelas 7 ataupun lanjutan dari kelas 6 sekolah dasar itu umur biasanya 13 tahun. Kemudian kelas 8 umur 14 tahun. Kemudian kelas 9 umur 15 tahun. Kalau di Thailand, sekolah menengah pertama ini disebut juga Matayom nang songsam. Matayom 1, 2, 3. Di atas sekolah menengah pertama ada sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Ini biasanya kelasnya lanjutannya ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Usianya kalau kelas 10 berarti 16 tahun,
kelas 11 adalah 17 tahun, kelas 12 adalah 18 tahun. Ya, ini sekolah menengah atas atau kejuruan. Ini apa namanya? Banyak sekali di Indonesia. Biasanya orang dari sekolah menengah pertama itu akan memilih, kalau mereka tertarik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka akan masuk ke sekolah menengah atas. Tapi kalau misalkan kejuruan yang belum berminat ke perguruan tinggi, mereka lebih minat ke kejuruan. Kejuruan ini juga banyak ya, ada kejuruan berkaitan dengan ekonomi, biasanya kalau dulu SEMEA ya, SEMEA. Kemudian kalau yang berkaitan dengan kejuruan mesin-mesin itu disebut juga sebagai STM, Sekolah Teknik Mesin. Kemudian ada yang berkaitan dengan pariwisata, biasanya SMKK ataupun yang lain. Itu jenjang sekolah menengah. Kemudian yang perguruan tinggi ini ada akademi, ada institut, politeknik ya, bukan poliklinik, politeknik, kemudian sekolah tinggi, universitas. Untuk gelar sarjana biasanya berbagai usia, lama pendidikan sekitar 4 tahun. Kemudian kalau untuk magister ini berbagai usia juga, selama kurang lebih sekitar 2 tahun. Kemudian kalau doktor itu berbagai usia juga, kurang lebih selama 3 tahun. Itu adalah bagian jenjang pendidikan umum secara umum di Indonesia. Kemudian setelah jenjang pendidikan kita masuk jenis pendidikan. Jenis pendidikan di sini ada pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan secara umum ya, untuk membekali para peserta didik ataupun pembelajar berkaitan dengan bekal dasar ataupun menengah. Oleh karena itu, pendidikan umum secara umum ini ada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan dasar ini SD, SMP. Kalau pendidikan menengah tadi ya SMA ataupun MA ataupun yang sederajat. Kemudian jenis pendidikan yang kedua adalah pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan di sini ada SMK ataupun sekolah menengah kejuruan. Kemudian ada MAK, madrasah aliyah keguruan. Pendidikan kejuruan ini yang tadi kami sudah sebutkan, tugasnya adalah membekali mahasiswa untuk siap kepada dunia kerja. Oleh karena itu SMK ini lebih kepada banyak praktek ya. Jenis-jenisnya ada yang berkaitan dengan komputer ataupun mesin ataupun bahasa juga, bahasa masuk menengah ya. Kemudian ada beberapa yang berkaitan dengan ekonomi ataupun yang lain, itu masuk pendidikan kejuruan. Kemudian pendidikan akademik ini lebih kepada apa namanya, lebih mementingkan skill akademik. Di sini di sini adalah salah satu bentuk dari pendidikan tinggi. Jenjangnya ada sarjana dan pasca sarjana. Sarjana ataupun S1 biasanya diselesaikan dalam waktu sekitar 4 tahun dengan beban kredit sekitar 144 SKS. Kemudian ada pasca sarjana. Pasca sarjana ini ada magister dan doktor. Magister biasanya 2 tahun, kreditnya sekitar 42 sampai 48 ya, tergantung apa namanya jenis yang diambil. Kemudian yang ketiga adalah doktor. Doktor ini jenjangnya lebih lama, yaitu sekitar 3 tahun. SKS-nya pun lebih banyak sedikit. Dan biasanya kalau di Indonesia untuk dokter wajib menulis dalam apa namanya jurnal-jurnal, terutama yang terindeks Kompas. Kemudian pendidikan profesi. Pendidikan profesi ini dilakukan oleh perguruan tinggi ataupun pendidikan tinggi ya. Pendidikan ini ada pendidikan dokter, ada notaris, insinyur, akuntan, kemudian apalagi psikolog dan yang lain. Ini adalah masuk ke pendidikan profesi, termasuk apoteker masuk juga dalam pendidikan profesi. Selain itu, jenis pendidikan yang lain adalah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini dilaksanakan oleh pendidikan tinggi, yaitu jenjangnya ada D1 ataupun diploma 1, kemudian ada D2 ataupun diploma 2, kemudian ada D3 ataupun diploma 3, dan yang terakhir ada D4 ataupun diploma 4. D4 ini setara dengan sarjana sarjana S1 ya, strata 1. Jadi kredit biasanya sekitar 144 SKS.
Kemudian jenis yang lain adalah pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan ini jenjangnya ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi ya. Pendidikan keagamaan biasanya di bawah Kementerian Keagamaan. Pendidikan dasar ini jenisnya macam-macam ya. Beberapa orang ada yang tertarik keagamaan dari dasar, menengah sampai perguruan tinggi mereka ambil pendidikan keagamaan semua. Kemudian ada juga pendidikan khusus. Pendidikan khusus ini ada pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan khusus ini disediakan untuk para pembelajar ataupun peserta didik yang memiliki keterbatasan ataupun kepandaian di atas rata-rata. Jadi pendidikan khusus ini masih spesial ya, khusus karena orang-orang yang memiliki memiliki keterbatasan ataupun orang-orang yang memiliki kepandaian rata-rata perlu mendapatkan perlakuan khusus. Jenjangnya ada pendidikan dasar baik pendidikan menengah. Contohnya adalah sekolah SLB ya, sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa ini ada dari jenjang SD, sekolah SD SLB, kemudian ada SMP SLB, kemudian ada SMA SLB. Jadi jenjangnya pun ada pendidikan dasar dan menengah. Setelah mengetahui jenjang, jenis, dan yang lain-lain, kemudian kita coba menjelaskan beberapa penyebutan orang yang terlibat dalam pendidikan. Yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik ini bisa disebut sebagai siswa ataupun murid ya. Kemudian ini untuk sekolah menengah dan sekolah tingkat dasar. Misalnya disebut sebagai peserta didik ataupun murid ataupun siswa. Kemudian ada namanya mahasiswa. Mahasiswa ini untuk pendidikan tinggi seperti kalau di kampus-kampus atau di universitas. Kemudian yang ketiga ini santri. Santri ini biasanya sebutan bagi pendidikan keagamaan, biasanya di pondok-pondok pesantren, biasanya disebut siswanya disebut sebagai santri. Kemudian ustadz ataupun ustazah ini panggilan untuk pengajar ya, ini dari bahasa Arab, ustadz ataupun ustazah artinya sama dengan guru, tapi biasanya untuk pendidikan keagamaan, baik itu di pondok pesantren ataupun yang lain. Selanjutnya ada guru. Guru ini lazim sebutan untuk pendidik yang ada di sekolah dasar ataupun sekolah menengah, disebut juga sebagai guru. Kemudian selain guru ada namanya dosen. Dosen ini sebutan untuk para pendidik ataupun pengajar pada jenjang pendidikan tinggi ya. Pendidikan tinggi biasanya ada dosen. Kemudian ada pelatih. Kalau pelatih ini lebih kepada skill ya. Biasanya untuk pendidikan non formal, lembaga-lembaga khusus ataupun yang lain biasanya ada pelatih. Kemudian ada kepala sekolah. Kepala sekolah ini kalau di Thailand juga ada ya. POO kalau nggak salah. Kepala sekolah ini biasanya dia sebagai ketua dari sekolah-sekolah baik sekolah dasar, sekolah menengah ataupun yang lain. Kemudian ada lagi namanya dekan. Dekan ini biasanya membawai fakultas-fakultas yang ada di universitas. Jadi misalnya fakultas ilmu budaya atau fakultas sastra, itu ketua fakultas itu disebut namanya dekan. Kalau misalkan fakultas pendidikan itu juga sebagai ketua dari fakultas tersebut namanya dekan. Kemudian ada namanya rektor. Rektor adalah pemimpin universitas ataupun institusi ya. Biasanya rektor membawai beberapa dekan dan yang lain. Kemudian ada juga namanya sekolah. Sekolah adalah tempat pembelajaran para siswa selama dari pembelajaran dasar sampai kemudian menengah ya itu sekolah. Kemudian ada pondok pesantren. Kalau pondok pesantren ini pendidikan lebih kepada keagamaan ya. Pondok pesantren, beberapa pondok pesantren sudah memiliki kurikulum nasional ya. Jadi ada namanya pondok pesantren modern. Jadi pondok pesantren yang mereka selain mengajarkan hal keagamaan di sini adalah keagamaan Islam, mereka juga membekali para peserta didik ataupun siswanya untuk belajar secara akademik, tujuannya supaya nanti setelah lulus dari pondok pesantren, para santri ataupun para peserta ini bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, baik universitas, institut ataupun yang lain. Kemudian ada juga madrasah. Madrasah ini sama dengan sekolah. Madrasah ini dari bahasa Arab ya, dari kata darosa artinya adalah tempat untuk belajar, sama dengan sekolah, tapi ini sebutan untuk di bawah Kementerian Keagamaan.
Kemudian yang paling akhir adalah universitas atau dalam bahasa Thai Mahawidyalaya. Ini adalah biasanya tempat pendidikan untuk pendidikan tinggi ya, universitas baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Itu adalah beberapa penyebutan terhadap dunia pendidikan. Kemudian ini beberapa praktek berkaitan dengan percakapan. Saya akan meminta bantuan para siswa yang ada di sini untuk mempraktekkan. Tadi saya sempat lihat mahasiswa saya, ada Suwaibah? Ada mahasiswa Suwaibah? Mahasiswa saya ada tak yang ada di sini? Untuk mempraktekkan percakapan berkaitan dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin Sutra ataupun Jirapon, mahasiswa Pak Hamam. Sutra? Ya, selamat sore. Oke. Saya ingin Sutra dan Jirapon untuk praktek percakapan. Apakah tampak atau belum? Sutra, halo Sutra. Sutra, selamat sore Sutra. Sutra dan Jirapon. Sutra, mana Sutra? Sutira kok Sutra. Sutira Thailand, Sutira mana? Iya. Sutira dan Jirapon untuk praktek percakapan terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia. Jirapon, selamat sore Jirapon. Selamat sore. Selamat sore. Jirapon sama Sutira, apakah siap? Siap. Siap. Sutira sebagai sucat, Jirapon sebagai pegawai. Paham? Oke, dimulai ya. Oke. 1, 2, 3. Silakan. Selamat siang, Bu. Nama saya Suchat. Saya mahasiswa Thammasat. Saya ingin tahu tentang Indonesia. Apakah yang ingin Anda ketahui? Saya mendapat beasiswa untuk belajar di Indonesia. Saya juga ingin tahu tentang sistem pendidikan di Indonesia. Untuk pendidikan dan kebudayaan, silakan menemui atas pendidikan. Apakah pemerintah Indonesia punya beasiswa untuk belajar bahasa dan budaya? Ada namanya Damasiswa. Anda juga bisa pertanyaan beasiswa ini dengan atas pendidikan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, bagus sekali dua orang bisa mempraktekkan ya. Jadi contoh percakapan seperti itu. Kemudian saya akan minta tolong peserta lagi untuk membaca ini. Ada peserta Fosi dari Kirgistan. Fosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Fauzi? Iya, Pak Fauzi. Fauzi Aku. seorang atau ada kawan? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Oke, Fauzi sendirian atau ada kawan? Aku sekarang di Indonesia, ada temanku juga. Kami kuliah di Unsud dari Maroko. Oh, dari Maroko. Oke. Tapi yang sedang online hanya Fauzi saja? Ada dari Maroko juga, di sini juga online. Siapa? Maroko. Siapa? Adnan. Ada tak dia sekarang? Halo online? Semuanya. Oke, Adnan Maroko. Oke. Sekarang Fauzi dengan Adnan silahkan berdialog sebagai Sucat dan sebagai Atase. Boleh? Oke, boleh. Oke, silakan. 1, 2, 3. Saya ingin tahu jenjang pendidikan di Indonesia. Mohon penjelasannya, Pak. Oke, Adnan. Adnan. Maaf, saya tidak paham pertanyaan. Mungkin lagi? Adnan, oke, mungkin kamu bisa Sucat, aku Atase ya. Oke, silahkan. Video dialog together. You are Sucat, I am Atase. Okay. In bahasa. The topic about? Can you see the screen shared? You check the screen share, there is a dialogue. The screen share ada hanya Pak Islahuddin. No, see the screen shared. Coba lihat itu. Yang ada dialog udah di-share oleh Pak Islahuddin. You can do the dialogue with another person. I think I can. Because I cannot see the screen share. Oke, kalau Adnan susah, Fauzi dengan siapa? Terserah, siapa saja di sini. Ada mahasiswa dari Rusia, Pak. Ada Rusia, mahasiswa siapa dari namanya? Rusia, Pak. Oh, Yulia Guseva. Halo, Yulia Guseva. Ya, selamat sore waktu Indonesia. Oh, selamat sore, Yulia Guseva. Yulia Guseva jadi Sucat. Ya. Kemudian Fauzi jadi Atase ya. Oke, Pak. Oke. Siap. Silakan. 1, 2, 3. Saya ingin tahu jenjang pendidikan di Indonesia. Mohon penjelasannya, Pak. Baiklah. Biasanya anak-anak berumur 4 sampai 6 tahun belajar di TK. Setelah itu, selama 6 tahun mereka belajar bahasa di SD. Setelah lulus dari SD, mereka belajar di SMP selama 3 tahun. Bagi yang ingin melanjutkan belajar di perguruan tinggi, mereka belajar di SMA. Lalu, bagi yang tidak ingin melanjutkan, bagaimana, Pak? Bagi yang tidak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka bisa meneruskan belajar di SMK. Terima kasih sekali, Pak. Sama-sama. Oh, ini bagus sekali nih. IPA berapa ini? Mohon maaf. IPA berapa ini? Kok bagus sekali? Sebenarnya saya belajar dapat dari tahun 2013. 2013. Oh, udah lama. Udah lama. Kalau Fauzi dari tahun berapa? Aku, Pak, 2018 dan 19 tahun kemarin. Tahun kemarin juga dapat beasiswa, sekarang masih kuliah S2 di Unsud, Universitas Jenderal Sudirman. Oh, pantas, bagus-bagus nih bahasanya. Oke, mungkin ada yang lain yang mau dialog, siapa lagi? Saya hanya ingin tahu seberapa paham kalian dengan bahasa Indonesia. Yang dari Thailand siapa lagi? Azulia, ada kawan?
Aom nih, Aom. Mohon maaf tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Aom, selamat sore Aom. Aom, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Aom bisa berdialog. Aom, ada kawan siapa? Halo? Mungkin saya? Ya, ada kawan tidak, Aom? Aom, dengar suara saya? ไม่ค่อยได้ยิน Aom, silahkan berdialog dengan siapa, Aom? Siapa nih yang Aisyah ini mana nih? Aisyah mana ini? Aisyah Amin? Ya. Oke, Aisyah Amin, bisa dengar suara saya? Ya, bisa, Pak. Oke, Aisyah Amin dengan Aom, silahkan berdialog. Aom menjadi Sucat, Aisyahnya menjadi Atase. Silakan, 1, 2, 3. Saya ingin tahu tentang pendidikan di Indonesia. Mohon penjelasannya, Pak. Baiklah, biasanya anak-anak berumur 4 sampai 6 tahun belajar di TK. Setelah itu selama 6 tahun mereka belajar di SD. Setelah lulus dari SD mereka belajar di SMP selama 3 tahun. Bagi yang ingin melanjutkan belajar di perguruan tinggi mereka belajar di SMA. Lalu bagi yang tidak ingin melanjutkan, bagaimana, Pak? Bagi yang tidak ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka bisa meneruskan belajar di SMK. Terima kasih sekali, Pak. Oke, sama-sama. Bagus sekali ya. Oke. Ini ada siapa saja yang online? Aisyah dari mana nih, Aisyah? Saya dari Mesir. Oh, dari Mesir. Aisyah sudah belajar BIPA berapa? Sejak 1 tahun. 1 tahun. Di mana? Di Indonesia kah? Di Mesir. Di Mesir juga? Di Mesir di? Pusatku Indonesia. Oh, siapa yang mengajar Aisyah? Para guru. Guru siapa? Pak Guru namanya siapa? Ya, Guru Roni dan Guru Indra dan Guru Mufid. Oke, bagus, bahasa Indonesia bagus. Oke, yang lain, apakah online Atitaya, Kanapon, ada tidak? Saya akan cek satu-satu nih yang online nih. Halo, siapa saja yang online? Ya, Atitaya. Siapa? Atitaya dengan siapa? Nurul Rahman. Oke, Mesir dengan Thailand ya. Oke, yang atas saja, yang atas, yang sebelum ini, yang ini. Oke, Nurul Irman dengan Atitaya, Sucat sebagai Atitaya sebagai Sucat, Nur El Iman sebagai pegawai. Silakan. Satu, dua, tiga. Selamat siang, nama saya Sucat. Saya mahasiswa Thammasat. Saya ingin tahu tentang Indonesia. Apakah yang ingin Anda ketahui? Saya mendapat beasiswa untuk belajar di Indonesia. Saya juga ingin tahu tentang sistem pendidikan di Indonesia. Untuk pendidikan dan budaya, silakan menemui Atas Pendidikan. Atase ya, Atase. Apakah pemerintah Indonesia punya beasiswa untuk belajar bahasa dan budaya?
Ada namanya Dharma Siswa. Anda juga bisa bertanya hal beasiswa ini dengan atasi pendidikan. Terima kasih, Pak. Ada sama-sama. 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 Oke, Atitaya belajar di mana? Tamasat atau di mana? Saya belajar di Tamasat. Tamasat. Oke, jadi mahasiswanya Pak Hamam ya. Kemudian Nur El Rahman Iya, Pak. belajar di mana? Pusat Kebudayaan Indonesia di Kairo. Pusat Kebudayaan Indonesia. Sama dengan yang tadi ya? Aisyah Iya. tadi. Waktu Iya. sudah berapa tahun? Mungkin 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oh, sudah lancar bahasa Indonesianya. Bagus. Iya. Oke, siapa lagi yang mau praktek untuk yang terakhir? Siapa lagi yang ada ini selain Atitaya, Sutira, siapa lagi? Kanapon, ada Kanapon? Siapa lagi yang mau praktek berbicara? Halo? Oke, Kak, adakah yang mau praktek berbicara? Halo? 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 Swaibah? Halo, Bapak. Halo, Iya. Swaibah, apa kabar Swaibah? Alhamdulillah, Bapak. Bapak apa kabar? Baik juga, Alhamdulillah. Swaibah mau berbicara dengan siapa? Siapa saja, Bapak? Siapa saja? Siapa yang siap berbicara dengan Swaibah? Ayo, saya mau mencoba. Siapa? Harin? Harin? Tawon Mansah sekali namanya. Harin? Halo, Harin. Selamat sore. Oke, selamat sore. Harin, silakan bercakap-cakap dengan Swaibah. Harin sebagai pegawai, Swaibah sebagai sucat. Silakan. Ya. Selamat siang, Pak. Nama saya Sucat. Saya mahasiswa Tamasat. Saya ingin tahu tentang Indonesia. Harin? Apakah yang ingin Anda ketahui? Saya mendapat beasiswa untuk belajar di Indonesia. Saya juga ingin tahu tentang sistem pendidikan di Indonesia. Untuk pendidikan dan kebudayaan, silakan menemui atas pendidikan. Atase pendidikan. Apakah pemerintah Indonesia punya beasiswa untuk belajar bahasa dan budaya? Ada namanya Dharma Siswa. Anda juga bisa bertanya hal beasiswa ini dengan atase pendidikan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, Swaibah, silakan perkenalkan diri. Selamat sore semua. Saya Suwaibah dari Thailand ya. Lulusan S2 di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beasiswa? Beasiswa KNB. Oke. Harin, silahkan perkenalkan diri, Harin. Saya dari Thammasat Universitas Thailand. Oke, sudah belajar berapa tahun, Harin? Tahun saya tahun di Bangkok. Oh, belajar di Bangkok ya. Oke, terima kasih Harin. Oke, ini ada waktu 10 menit. Silakan siapa saja yang mau bertanya. Silakan mau bertanya kepada siapa yang mau bertanya sebelum dilanjutkan oleh Pak Daniel. Siapa yang mau bertanya? Ya, saya, Bang. Oke, Aisyah mau bertanya apa? Apa arti Tamasat? Oh, Tamasat. Tamasat, langsung ya saya jawab ya. Tamasat adalah salah satu kampus ataupun university ataupun jamiah di Thailand.
Nama Pak. Jamiah di Thailand, Ismul Jamiah di Thailand. Nah, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain silakan. Yang lain Saya siapa? Bapak, saya mau tanya. Oke, siapa? Soeba. Oke. Oke, silakan. Saya mau tanya, kelihatannya banyak siswa dari Thammasat itu kan banyak bergabung nih. Nah, saya mau Ya. nanya, apakah di Thammasat itu ada jurusan bahasa Indonesia atau gimana, Bapak? Gitu. Oke. Pak Hamam, mana Pak Hamam? Pak Hamam, halo. Nah, Ya, mungkin Pak Hamam yang menjawab ya. selamat sore, Pak. Selamat Iya, sore, iya, Pak. silakan Pak Hamam menjawab. Ada yang bertanya. Oke, baik. Saya akan bantu jawab ya dari pertanyaan ini. Di Thammasat memang yang gabung di kelas ini banyak karena memang di Thammasat ada kelas bahasa Indonesia, tapi bukan jurusan, tapi namanya seperti mata kuliah apa ya, pilihan wajib. Jadi mereka belajar itu di jurusan namanya itu manajemen warisan budaya yang ikut di sini ya. Nah, mereka harus belajar bahasa Indonesia selama 4 semester. Karena ini kelas untuk B2, jadi yang ikut di sini hanya mereka yang belajar di kelas B2. Tapi ada yang A1, A2, B1, B2, kemudian ada juga di jurusan Asia Tenggara itu A1, A2, B1, B2, C1, C2. Jadi kalau semuanya ikut mungkin ada lebih dari 350 orang ya. Tapi ini yang kelas B2 saja yang ikut di sini. Ya, demikian jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Hamam sudah menjawab karena itu yang ada di Thammasat ya. Kemudian apakah ada yang mau ditanyakan, ada yang mau bertanya yang lain? Silakan, yang terkait dengan sistem pendidikan ataupun yang lain juga boleh, silakan. Maaf, Pak, boleh tanya? Boleh. Tapi pertanyaanku itu mungkin di luar diskusi hari ini, tapi tentang bahasa. Boleh, silakan. Mungkin ada yang kebanyakan mungkin dengar tentang di Indonesia kebanyakan ada kesingkatan, like short abbreviation words. Contoh, kebanyakan aku dengar tentang PHP yang artinya spesifik dan di mana bisa kami pakai kosakata yang ini. Yang di situasi yang mana? Contoh yang bisa diberi oleh Pak? PHP. PHP adalah singkatan dari pemberi harapan palsu. Iya. Kata ini biasa digunakan untuk biasanya untuk laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya ya. Misalkan Fauzi dengan kawan perempuan yang Fauzi itu dekat, tetapi Fauzi itu tidak sungguh-sungguh, jadi memberikan harapan palsu. Oh, berarti hanya di situasi ini atau yang ada yang contoh yang lain? Contoh yang lain biasa lebih cocok ke situ ya, lebih cocok ke misalnya Fauzi dengan misalkan Fatimah. Fatimah itu dekat dengan Fauzi, kemudian Fatimah itu sudah memberi banyak hal kepada Fauzi, tapi ternyata dia menganggap Fauzi hanya teman. Kalau untuk konteks yang lain lebih ke situ ya Pak. Kalau Pak Hamam, bagaimana menurut Pak Hamam kalau untuk PHP? Untuk saya ini itu istilah-istilah anak muda. Jadi kalau memang biasanya cenderung, tapi kadang juga memang kan dipakai juga untuk walaupun asal mulanya kan dari bahasa gaul ya, bahasa gaulnya anak muda. Ya biasanya dipakai antara sama seperti anak muda kan mengatakan ada galau itu kan PHP, mager gitu kan. Nah, tapi kadang juga mungkin ada dipakai juga mungkin berhubungan dengan politik atau ada pemimpin kemudian dia memakai itu untuk mengatakan pemimpin yang hanya memberikan janji-janji palsu saja seperti itu, bisa juga seperti itu. Tapi banyak kan hanya untuk hubungan anak-anak muda seperti itu. Itu mungkin pendapat saya seperti itu.
Ya, jadi makna yang dulu hubungan laki perempuan, tapi sekarang sudah mulai meluas, terutama misalnya untuk dunia politik. Jadi kalau orang mau jadi gubernur, orang mau jadi bupati, biasanya dia kampanye banyak. Nanti saya akan buat ini, saya buat itu, buat ini dan yang lain. Tetapi ketika menjadi seorang gubernur ataupun bupati, itu hanya tinggal janji, hanya janji saja. Seperti itu. I see. Ya. Berarti itu bukan kosakata informal, tapi itu juga formal kan? Contoh yang formal dan formal kasar kan? Nanti bisa dilihat di kamus ya. Apakah di KBBI ada tak istilah itu? Kalau dia belum masuk dalam kamus, dia masih informal ya. Oke. Oke, jadi dia bahasa pergaulan, bahasa yang ada di masyarakat. Linguistik istilahnya. Oke. Makasih banyak Pak Islahuddin dan Pak Hamam. Oke, mungkin ada yang lain mau ditanyakan, boleh seperti ini ya. Misalkan Fauzi tadi di Unpad ya. Unpad atau Unsud? Unsud, Pak. Unsud Sudirman, Purwokerto ya. Jenderal Sudirman University ya. Oh, yang ada di Purwokerto. Mungkin di Purwokerto ada istilah-istilah bahasanya kan biasanya lebih ngapak ya, Pak ya, lebih ngapak. Jawa tapi ngapak. Begini juga, tapi itu kebanyakan aku nonton yang sekarang yang tren kan, contoh di Instagram yang kebanyakan di video-video yang lain. Tapi aku sebenarnya begini Pak, aku S1 ku guru bahasa Inggris. Aku juga orang linguistik, kejurusan lebih ke linguistik. Oleh karena itu aku mau lebih tahu yang apapun yang aku dengar, aku cari sendiri. Tapi itu ya itu yang just hanya untuk mengetahui yang sendiri. Kebanyakan enggak ada yang orang menjelasin itu di situasi yang mana spesifik. Ya, itu berdasarkan konteks. Itu linguistik tuh Pak Hamam tuh. Linguistik banget tuh Pak Hamam. Thank you so much. Makasih Pak. You're welcome. Oke, ada yang lain? Masih ada beberapa menit. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Permisi Bapak, saya Suwaiba. Ya, Suwaiba tanya lagi. Bukan tanya Bapak, tapi saya mau kasih jawaban bagi teman yang Forsi tadi pada kata silakan. PHP. Ya, pada kata PHP. Setahu saya, setelah saya search di KBBI online versi 5, ternyata PHP itu belum formal Bapak, belum ada di KBBI-nya. Berarti sejauh ini masih informal ya? Iya, betul. Oh. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Большое Ya, спасибо. sama-sama. Thank you. Itu dari siapa itu jawabannya? Maaf. Dari Suwaiba. Suwaiba. Dari Thailand, Oh, Mas. dari Thailand. Aku pikir dari Rusia. Sorry. Maaf. Makasih. Ya, sama-sama. Makasih. Oke, ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan yang lain? Atau cukup saya kembalikan ke Pak Hamam? Sudah mau mendekati pukul 4. Silahkan Pak Hamam. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Misalkan setelah Pak Daniel, boleh ada yang masih belum begitu paham tentang sistem pendidikan, boleh tanya lagi kepada Bapak. Ya. Silahkan. Silahkan Pak Hamam. Oke, terima kasih Pak Islahuddin telah menyampaikan materi tentang sistem pendidikan di Indonesia ya. Jadi sistem pendidikan di Indonesia seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Islahuddin. Berikutnya, oke, kita lanjutkan saja untuk Pak Daniel ya, Pak Daniel. Pak Islahuddin untuk tayangannya mohon di apa? Oh iya ya Pak. Di luar ya biar nanti Pak Daniel bisa share ya. Oke.